Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian proyek dengan kurva S, proyek pembuatan masjid yang beranggotakan ada Ananda Atif dengan NIM 21101027, ada Muhammad Mahdori dengan NIM 21101106, dan saya sendiri sama Natar Al-Fariji dengan NIM 21101107. Sini ada tabel yang pertama A, pekerja persiapan, prodesornya itu non, waktunya 4 minggu dan biayanya 2 juta rupiah. Yang B ada pekerja tanah, prodesornya A, waktunya 2 minggu dengan biaya 3 juta. Pekerja pelapon, prodesornya B, waktunya 2 minggu dengan biaya 4 juta. Pekerja kusen, prodesornya C, dalam waktu 4 minggu dengan biaya 4.500.000. Pekerja kayu dan atap, prodesornya D, waktu 2 minggu dan biayanya 5 juta. Ada pekerja langit-langit, prodesornya D, waktunya 2 minggu dengan biaya 1 juta rupiah. Pekerja listrik, prodesornya E, waktunya 2 minggu dengan biaya 3.500.000. Selanjutnya pekerja pencetakan, prodesornya F, dengan waktu 4 minggu, biayanya 2.500.000. Terakhir pekerja finishing, prodesornya G dan H, dalam waktu 6 minggu, biayanya 1.500.000. Baik, selanjutnya ada network planning. Di sini adalah sebuah network planning yang sudah kami gambar atau kami sudah buat. Nah, di mana di jalur kritisnya terdapat di A, B, C, D, E, G, dan I dengan durasi 22 minggu. Next. Selanjutnya di sini ada kurva S, di mana di kurva S ini juga sudah kami buat dengan bentuk yang S, menyerupai kurva S. Di mana di minggu 1 hingga minggu keempat itu dengan nilai 1,85, kemudian di minggu kelima hingga minggu keenam dengan nilai 5,55, kemudian di minggu 7 hingga minggu ke-8 dengan nilai 7,4, lalu di minggu 9 hingga minggu 12 dengan nilai 4,04, lalu di minggu 12 hingga minggu 13 dengan nilai 9,25, lalu di minggu 13 hingga minggu 14 dengan nilai 1,85, lalu di minggu 14 hingga minggu 15 dengan nilai 6,48, lalu di minggu 13 hingga minggu 16 dengan nilai 2,31, lalu di minggu 17 hingga minggu 22 dengan nilai 0,91. Jadi untuk total rencananya itu sekitar 22 minggu. Lalu untuk analisis kurva S, untuk yang pertama itu dari gambar kurva S dapat dilihat dari minggu ke-1 sampai minggu ke-22, progres sesuai dengan rencana apa yang telah diperhitungkan. Di sini artinya pelaksanaan sebuah proyek itu tepat waktu. Sesuai dengan network planning, proyek paling cepat terlaksana selama 22 minggu. Nah, di sini aktivitas A, B, C, D, E, G, I itu merupakan aktivitas yang kritis. Artinya, aktivitas tersebut dilakukan secara urut mulai dari A sampai I. Dan aktivitas non-kritisnya itu yaitu aktivitas F dan H, di mana aktivitas tersebut dilakukan secara acak atau tidak berurutan. Lalu, pada aktivitas F non-kritis dapat dilaksanakan setelah aktivitas A terlaksana dan sebelum
aktivitasnya terlaksana dengan bobot 2,31% selama 4 minggu. Pada aktivitas H, non-kritis dapat dilaksanakan setelah aktivitas D terlaksana dan sebelum aktivitas I dilakukan dengan bobot 0,91% selama 6 minggu. Lalu ada aktivitas A yang dilakukan sebelum semua aktivitas dilakukan. Atau bisa dibilang aktivitas A ini aktivitas yang pertama. Itu dengan bobot sebesar 1,85% yang dibagi dengan selama 4 minggu proses pengerjaan. Artinya aktivitas A ini dilakukan selama 4 minggu dengan masing-masing minggu berbobot sebesar 7,4% X. Lalu ada aktivitas B dapat dilakukan setelah aktivitas A terlaksana. Nah, di sini aktivitas B itu berbobot 5,5% dengan waktu selama 2 minggu. Aktivitas B dilakukan pada minggu ke-5 sampai ke-6 dengan masing-masing minggu berbobot 11,11%. Lalu ada aktivitas C dapat dilakukan setelah aktivitas B. Aktivitas C ini berbobot 7,4% dengan waktu selama 2 minggu. Aktivitas D dilakukan pada minggu ke-7 hingga ke-8 dengan masing-masing minggu berbobot 14,81%. Lalu aktivitas D dapat dilakukan dengan setelah aktivitas C terlaksana. Aktivitas D itu berbobot 4,04% dengan waktu selama 4 minggu. Dilakukan pada minggu ke-9 hingga 12 dengan masing-masing minggu berbobot 16,16%. 16,6%. Lalu untuk aktivitas E dapat dilakukan setelah aktivitas D terlaksana. Aktivitas E berbobot 9,25% dengan waktu selama 2 minggu. Aktivitas E dilakukan pada minggu ke-12 hingga ke-13 dengan masing-masing minggu berbobot 18,51%. Lalu aktivitas G dapat dilakukan setelah aktivitas E terlaksana. Aktivitas G berbobot 6,48% dengan waktu selama 2 minggu. Dilakukan pada minggu ke-14 hingga ke-15 dengan masing-masing minggu berbobot 12,96%. Lalu yang terakhir ada aktivitas I dapat dilakukan setelah aktivitas G terlaksana. Aktivitas ini berbobot 0,91% dengan waktu selama 6 minggu. Nah, aktivitas ini dilakukan pada minggu ke-13 hingga ke-16 dengan masing-masing minggu berbobot 5,5%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.